Halo semuanya, selamat malam. Sekarang tanggal 28 Desember 2024, kurang beberapa hari lagi, 3 harian lah ya, tahun baru 2025. Entah kenapa akhir-akhir tahun ini jadi flashback mikirin masa-masa kecil ya. Oke, nah jadi di video kali ini aku pengen cerita nih mengenai masa kecil aku gitu ya. Kalau dihitung-hitung sih 20 tahunan yang lalu. Sekarang umurku 27, berarti udah 20-an tahun yang lalu. Sekitar umurku itu ya 7 tahun, 6-7 tahun gitu ya. Nah, apa ya? Aku mau cerita masa kecil aku tuh di sini bukan pengen mendapat simpati yang gimana-gimana ya, tapi pengen sharing juga. Di sini ada yang mengalami nasib serupa gak sama aku. Yuk, kalau memang mengalami nasib serupa, kita sama-sama struggle, sama-sama kuat. Mungkin inner child yang dulu kita alami itu menjadi kekuatan kedepannya buat kita gitu loh. Karena nih ya, kalau orang normal kalau mengalami trauma kecil tuh pasti ingetnya tuh sampai tua ya, kalau menurut aku. Nah jadi gini, masa kecil aku itu dibilang sedih ya bisa, dibilang bahagia ya juga bisa, tapi kebanyakan itu sedihnya. Ini aku cerita gak mengada-ngada, memang sesuai dengan apa yang aku rasain waktu kecil. Nah, jadi kalau berkehidupan bersaudara, bertetangga, itu kan yang namanya kesenjangan sosial itu kan pasti ada ya. Ada yang kaya, ada yang miskin, dia di keluarga juga ada yang keluarga itu yang ekonominya bagus, ada yang keluarga yang ekonominya sulit gitu. Kalau aku sih termasuk dulu tuh waktu kecil eh, dalam ekonomi keluarga itu yang paling rendah, sedangkan yang lainnya tuh lumayan lah gitu ya, lebih tinggi. Nah otomatis zaman aku kecil dulu itu kalau aku main ke rumah saudara, nginep atau sekedar main-main biasa, bertetangga pun kalau aku main ke tetangga gitu ya, yang dikucilkan tuh mesti aku. Nah, kenapa mesti aku? Kenapa aku bilangnya aku yang dikucilkan? Karena kalau anaknya orang kaya itu gak mungkin dikucilkan, gak ada, malah disanjung-sanjung, disayang-sayang gitu ya, penjilat lah istilahnya sekarang. uh, aku gak dendam, enggak, cuman kalau diceritakan sekarang tuh lucu aja kok gitu ya zaman dulu. Ya mungkin ya namanya sekarang tuh pasti ada gitu ya yang kayak gitu. Kita ini hidup di Indonesia ya, yang pastinya mengalami ya seperti itulah ya. Nah apalagi aku seorang anak desa gitu ya, aku inget banget dulu kalau main sama anak-anak tetangga gitu ya, yang seumuran maupun yang di atas aku, mesti itu yang dikucilkan aku gitu loh. Jadi kalau aku ngelihat anak-anak gitu ya, anak-anak desa ataupun anak-anak yang desa di Malang ini ya, ataupun di kotanya gitu ya, kalau ada anak yang seperti itu, aku tuh berusaha gak mau mengucilkan mereka karena gak enak dikucilkan itu. Mungkin yang suka ngucilin mungkin lebay dikucilin gitu aja udah sakit hati. Nah, buktinya kan ya ini aku nih cerita padahal udah 20 tahunan yang lalu, tapi inner childku sampai sekarang ya gimana masih inget gitu. Jadi ada beberapa cerita. Yang pertama itu, dulu aku kalau nginep di rumah saudara itu aku kan tidurnya paling akhir ya,
Jadi tujuannya nginep di rumah saudara tuh aku dulu pengen ngumpul-ngumpul sama saudara yang sepantaran aku gitu ya. Ya sama-sama anak kelas, sama anak kecil gitu. Ya dibolehin sih sama orang tuanya, dan orang tuaku juga ngebolehin. Cuman ada belakangnya ya. Belakangnya tuh apa? Dulu kan aku kalau tidur di rumah saudara tuh paling akhir. Jadi aku gak sengaja dulu tuh ngedenger omongan yang gak enak. Misalkan aku kalau nginep di rumah saudara tuh ini ya, diomonginnya tuh sampai ke orang tua. Anaknya nginep di sini gak dijemput-jemput, kok ya gak ada ininya banget gitu, gak dicari-cariin anaknya, kok ya pasrah banget gitu loh. Nah orang tuaku ya juga salah juga. Seharusnya kan meskipun seorang saudara tuh ngebolehin anaknya nginep ya di rumahnya, menurut aku mulut aja sih yang berkata boleh gitu, tapi di hatinya kan nggak tahu gitu loh. Nah di mulutnya aja ngomongnya, oh iya gak apa-apa nginep sini sama mbaknya, sama adiknya, di sini ngumpul-ngumpul. Tapi kan dalam hatinya ternyata enggak. Bahkan aku pernah nguping kalau malam-malam itu oh, kok malam-malam sih belum tidur. Nah ternyata aku tuh kedengeran gitu ya, kedengeran tuh ternyata ngomongin aku sama keluargaku. Jadi sebenarnya mereka tuh keberatan aku nginep gitu loh. Nah namanya anak kecil ya, kalau yang kayak gitu kan cuek aja. Aku udah kan dulunya ya, bahagianya aku itu kan ngumpul sama saudaraku, nginep di kamarnya, mainin mainannya gitu kan. Ya kalau akhirannya aku memiliki perasaan yang misalkan perasaan dewasa saat ini ya, ngerti ya aku cerita gini ya. Ya aku gak mungkin gak mungkin nginep ngapain gitu loh. Nah itu, dan yang kedua tuh dulu aku pernah juga di ini disinggung gitu ya. Aku tuh kan main ke rumah saudaraku, itu deket lah, satu gedung lah ya. Nah dia tuh masak-masak gitu, bakar-bakar ikan. Di situ itu aku diem duduk, dan mereka tuh tinggal mau makan gitu loh, mau makan, dan aku memang nggak ditawarin waktu itu. Aku pulang dong, setelah aku pulang mereka makan, ambil piring gitu ya. Aku pulang langsung masuk kamar gitu. Nah aku diem nih di kamar. Kalau anak zaman dulu kan tahun 2000-an itu ya, 2004, 2005, 2006 kan gak ada HP ya, paling di kamarnya tuh mungkin main-main apa, mainan-mainan jadul zaman dulu gitu ya, atau mungkin nulis-nulis apa gitu ya. Nah itu aku gak sengaja juga kedengeran gitu loh di jendela itu. Ngapain kesini, duduk diem, dikira aku minta makan gitu loh guys. Paling pengen minta ikan gitu. Nah jadi aku tuh kan perasaan loh, aku tuh udah bisa merasakan perasaan loh seumuran aku SD itu ya kalau gak salah. Aku tuh netesin air mata. Aku nggak nangis yang geru-geru gitu, nggak yang nangis anak kecil sewajarnya tuh nggak. Aku netesin air mata biasa. Walah kok gini ya, padahal aku gak minta makan, padahal aku ke rumah saudara tuh cuma pengen ngumpul gitu loh, pengen ngumpul, pengen lihat TV-nya gitu loh. Gitu. Terus cerita yang ketiga, sebenarnya banyak sih cerita, beberapa aja yang menurut aku fatal. Yang ketiga itu dulu aku pernah dijahatin sama ibu tiri aku. Jadi ibuku tuh dulu punya ibu tiri ya, karena almarhum mbahku tuh meninggal. Jadi ibuku tuh punya keluarga baru, dan ibu tirinya tuh jahat banget. Kenapa aku bilang gitu? Aku hampir mati.
Hampir mati aku guys, karena dulu aku tuh didorong kan di belakang rumah tuh dulu ada ayunan. Ayunan itu dibikin di pohon rambutan gitu loh. Terus ayunannya itu kalau dia diayun kok keras sih, diayun kenceng itu bisa melebihi atas genteng. Saking ininya ya ayunannya itu, saking kencengnya gitu ya. Nah itu didorong kenceng sama ibu tiri ibunya aku itu. Untungnya jatuhnya itu untungnya nggak di batu, karena di situ tuh, di daerah situ tuh dulu ada batu. Memang batu tuh dijejer, dibuat pagar gitu, dibuat pagar ini apa, jalan belakang rumah gitu loh. Batunya tuh batu yang ini, yang apa ya, yang lonjong-lonjong itu loh, bukan yang bulat. Nah itu aku jatuh, tapi untungnya kepala aku gak jatuh di batu itu gitu. Ya gak tahu ya, mungkin aku mikirnya ya dulu tuh mungkin kesel sama ibuku, aku yang jadi korban gitu. Soalnya kan nggak boleh ya anak kecil ikut-ikutin. Nah waktu itu aku memang nggak cerita ke ibuku, aku ceritanya ke ibuku itu dulu ya pas udah dewasa gitu loh, kalau aku mengalami hal yang gak enak waktu kecil ya. Ibuku emosi ya, marah ya, mau marah gimana, sekarang udah gak tinggal bersama ya kan, udah gak ada itu ibu tiri jahat, udah pergi jauh, gak ada pokoknya. Yang keempat, aku dikucilkan. Mesti kalau main sama anak tetangga itu yang dijadi kambing hitam kan aku. Dulu kalau main petak umpet gitu ya, yang didorong-dorong tuh aku. Gak ada anaknya tetangga yang kaya-kaya tuh didorong tuh, gak ada. Mana berani dia sama orang tuanya. Ya gitulah guys, pokoknya kalau jadi aku tuh masa kecilnya sedih ya. Ntar mau ngecek ini mesin cuci. Oke, saya tadi ngerendam baju dulu, tinggal tak kasih wangi besok biar enak. Tinggal berangkat olahraga besok pagi insya Allah kalau gak hujan subuh. Nah, lanjut ceritanya. Nah jadi gak usah di tetangga ya, wongan di keluarga gitu, di keluarga besar, gak keluarga ibu, gak keluarga bapak gitu ya, dikucilkan. Aku yang paling dikucilkan, apalagi kalau makan. Dulu inget banget kalau bulan puasa tuh ya, kalau makan bersama gitu, nginep di rumah mbah, aku tuh gak berani guys mau ngambil lauk gitu loh kalau gak disuruh gitu loh. Kalau gak diambilin aku gak berani. Kalau anaknya saudara-saudaraku yang kaya-kaya tuh, waduh minta ampun servisannya. Ini loh do, dimakan ini dagingnya, kalau aku cuma diem. Ya suruhnya tuh beda tapi intonasinya. Ayo dimakan itu ikannya. Udah. Sebenarnya aku gak kuat cerita masa kecil tuh ya, sedih, tapi ini dikuat-kuatin aja gitu loh. Nah kalau aku pakai baju lagi berpenampilan gitu, itu di komennya minta ampun ya kan, namanya menyesuaikan dengan ekonomi lah gitu ya. Kalau berpakaian tuh masa aku mau berpakaian kayak berpakaian putri kerajaan, kan yang enggak ya, pakaiannya biasa aja gitu ya. Memang gak serapi saudara-saudara yang lain gitu ya, gak setrikaan ya, kucil-kucil gitulah. Itu mesti aku tuh pernah aku juga dijambak gitu ya, rambut tuh apa ya, ini rambutnya gitu kan, karena namanya anak kecil ya, perasaan ya. Kalau aku ya dulu perasaan gituin tuh. Jadi dulu tuh merasa kok kenapa ya aku tuh dibeda-bedakan dari anak-anak. Ngebatin lah pokoknya ya, sejak dini sudah ngebatin. Aduh ya Allah, aku cuma gini, kalau hari raya apalagi, aduh hari raya kumpul keluarga besar, aku
Kalau hari raya tuh singgitan tuh bahasa Indonesianya ngumpet-ngumpet gitu loh, saking gak pengen ketemunya sama keluarga besar. Kalau ketemu ya mesti dikucilkan gitu loh. Akhirnya kalau udah ketemu tuh, aduh, loh ini gak salah, mana pokoknya omongannya tuh kasar aja dia. Aku kalau kayak yang lainnya tuh halus-halus gitu. Nah oke, pokoknya gak bisa diceritakan sehal-hal masa kecil, hal burukku semuanya itu gak akan habisnya, kayak banyak banget ceritanya. Nah, dan akhiran dari dikucilkannya aku masa kecil, dibeda-bedakan, diomongin dari belakang, bahkan pernah hampir mati gara-gara dijahatin orang jahat gitu ya. Pas aku dewasa, ya kan aku kecilnya tuh kan kayak yang nggak diterima gitu ya, nggak diterima, nggak kayak nggak dianggap gitu. Dan kayaknya mereka mau mendekat ke aku tuh jijik kayaknya ya. Nah, begitupun aku nih udah dewasa gini nih, sama. Aku tipikal orang itu yang gak pengen dan gak mau dideketin sama saudara juga gitu loh. Kayak karena sudah terbiasa dari kecil aku yang digituin gitu loh. Jadi ada perubahan loh guys, ada perubahan. Sekarang ini aku kan udah umur 27 gitu ya, udah menikah juga, ada perubahan. Aku ceritain nanti deh. Nah, sebelum itu ya itu tadi, ini anak umur berapa ya, SD kelas berapa aku lupa. Aku tuh gini, pernah aku tuh ngebatin gini ya, ngomong di dalam hati gini, ini gak, aku dikucilkan gak akan selamanya kan gitu ya. Masa aku dewasa nanti masih dikucilkan? Kayaknya enggak deh. Kayaknya kalau dewasa nanti itu aku gak akan deket-deket mereka. Nah benar kejadian. Sekarang udah dewasa, iya benar kejadian memang. Aku tuh apa ya terserah dong, masa sekarang dewasa masih mau diatur-atur gitu ya. Apalagi aku orangnya gak bisa disetir, gak bisa diatur gitu ya. Ya tahu sendirilah kalau kehidupan di desa itu kan apa ya, misalkan punya sesuatu barang gitu ya, dipakai emas, misalkan pakai emas, dipakai dibilang pamer ya, begitu di apa yang emas tadi dibilang, kalau dipakai dibilang pamer, gak dipakai dibilang gak beli ya, gitulah ya. Pokoknya kalau hidup di desa itu kayaknya semua orang tuh harus apa ya, alurnya harus sama gitu. Dan aku nggak pengen gitu loh, meskipun aku seorang anak desa, aku nggak, pokoknya pikiranku tuh gak ini apa, harus luas gitu loh ya pikiranku itu. Meskipun aku seorang anak desa, aku pengennya itu pikiranku harus luas gitu ya. Yaitu terus yaitu tadi, pas dewasanya itu aku merasa dibilang gak deket sama saudara, memang iya, karena trauma kecil gitu loh. Maksudnya yang dibilang tuh apa ya, kalau ketemu tuh aneh gitu rasanya gitu. Jadi ya juga nggak pengen deket-deket juga gitu loh. Meskipun sekarang itu sudah terjawab gitu ya, manusia gak selamanya seperti itu. Buktinya sekarang ada beberapa tetangga dan saudara itu entah WA nomorku dari mana gitu ya, dia berusaha basa-basi lah gitu, ngedeketin. Tapi aku gak pengen gimana ya, oke lah gitu. Mungkin dulu dia sadar gak baik sama aku, mungkin ya
ya aku maafin, cuman aku nggak bisa, nggak pengen tahu gitu loh kehidupannya. Jadi mending ya udah dewe sendiri gitu loh. Dan aku ndak ini juga, dan mau nggak pengen deket-deket mereka gitu. Nggak apa-apa, aku nggak akan deket-deket kamu, nggak akan minta makan kamu, nggak akan nginep di rumahmu, nggak. Udah kalau taunya kayak gitu ya nggak mau gitu loh. Jadi kalau aku misalkan ada acara apa, ya udah seininya aja, sesuai dengan waktu dan kebutuhannya aja gitu, gak kebanyakan yang gimana gitu loh. Dan menurut aku hikmah dari permasalahan inner child waktu kecil gitu ya, aku dijadikan kuat, dijadikan pemberani, dijadikan struggle, dijadikan gak apa ya, hidup tuh gak harus diarahin sana sini kanan kiri, ya udah sesuai dengan apa yang kamu mau, sesuai dengan tujuanmu sendiri gitu loh. Dan buktinya alhamdulillahnya aku tuh semenjak lulus SMA gitu ya, kerja aku gak nyusahin orang tua lagi. Ya memang gak pengen nyusahin lagi orang tua, aku kerja meskipun jadi karyawan SPG gitu ya, kerja seni ngehena gitu ya, ngikutin orang make up. Aku gak ini orangnya itu gak stuck di itu aja, aku dijadikan pemberani gitu loh kan. Gak mudah orang itu punya kepercayaan diri yang tinggi ya. Itu sih cerita dari aku. Kalau tanya kenangan pahit waktu kecil, ya aku udah cerita beberapa yang tadi. Yang pasti kalau kalian memiliki nasib yang sama seperti aku, kuatlah ya. Trauma kecil tuh memang gak bisa hilang ya sampai dewasa, atau mungkin sampai mati pun akan tetap ingat. Cuman kalau aku sendiri, aku tidak membenci mereka, tapi aku ingat perlakuan mereka. Jadi mereka gak bisa ngatur aku untuk aku harus deket lagi sama mereka atau gimana enggak. Aku punya kehidupan sendiri, aku punya keputusan sendiri. Jadi aku juga bodo amat kalau aku tuh dikatain sombong, dikatain apa, karena memang kecilnya aku udah dikucilkan dengan kalian gitu loh. Nah, ayo teman-teman semuanya yang mengalami inner child buruk sama seperti aku, kita harus kuat ya. Kalau menurutku kita nggak usah ngebales. Maksudnya dulu mereka ngucilin aku kucilin balik, enggak. Cukup jaga jarak aja sih kalau menurut aku. Karena kalau kita ada di lingkungan yang seperti itu, orang-orang toksik, ya kita akan ngikut, nanti bisa-bisa nurunin trauma ke adik misalkan, atau ke anak gitu loh, atau ke anak-anak tetangga, anak saudara. Itu gak baik juga gitu lah. Ya mungkin itu cerita dari aku ya, cerita masa kecil yang tidak mengenakan sama sekali, tapi alhamdulillah Tuhan itu maha adil sih kalau kataku ya. Menjawab semua doa-doa aku lah gitulah ya. Aku dijadikan manusia yang dewasa, yang yang tidak takut hal apapun, yang pemberani gitu ya, yang mandiri. Itu udah alhamdulillah gitu loh, daripada nyusahin orang tua sampai dewasa gitu loh. Aku enggak seperti itu gitu. Nah buktinya aku tuh memang gak pengen ngumpul gitu ya, karena kalau ngumpul sama saudara atau sama siapapun gitu, maksudnya masih ngumpul satu kota satu desa, apalagi satu tetangga atau satu pekarangan gitu ya, itu hanya bisa menjadikan penyakit ya. Kalau menurut aku hanya bisa saling menyakiti. Kumpul bersama itu gak semua gak semua indah. Itu kumpul bersama itu kalau menurutku hanya bisa saling menyakiti. Dan menjauh itu adalah solusi
agar kita tuh tetap menjaga komunikasi lebih baik gitu. Kalau aku sih seperti itu. Ya aku memang hidupku ya memang ya beginilah gitu, mending aku merantau, gak apa-apa jauh dari saudara, jadi jauh dari orang tua, yang penting pikiranku, mental healthku tuh gak terganggu gitu, daripada kumpul tapi mental healthnya terganggu kan, itu aduh gak usah menurut aku. Ya mungkin segitu aja sih cerita dari aku. Ya sekali lagi aku tekanin kepada teman-teman semuanya yang mungkin mengalami trauma masa kecil, yuk kuat, yuk bisa. Mungkin kalian masih sekarang masih lagi di lingkungan yang sama keluarga yang toksik, mungkin sama kalian, bersabarlah. Tapi kalian kalau menurutku nggak bagus juga gitu, mending cari kesibukan yang lain, tak kerja atau apa. Aku selalu berdoa buat diriku sendiri, yang penting sekalipun aku kurang care gitu ya sama saudara-saudara, gak apa-apa, yang penting hidupku terjamin, aku dilindungin ya, rezeki lancar gitu dah ya, pokoknya yang penting gak ada dendam, cuman ada jarak aja gitu, menjaga mental ini tetap aman. Oke, mungkin segitu aja dulu video YouTube dari aku. Yang udah subscribe terima kasih, yang belum subscribe mohon di subscribe. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.